Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembahasan Sekolah Sabat pada hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar masih dalam sebuah buku yang berjudul Di Balik Sebuah Topeng. Nah, topik pada hari ini adalah orang yang bodoh yang mengira dirinya bijak. Yang bodoh mengira dirinya bijak. Namun sebelum kita mulai dalam pembahasan Sekolah Sabat kita pada hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengambil buku catatan Anda serta Alkitab karena kita akan belajar pada hari ini. Kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, jangan lupa juga untuk mengundang seluruh keluarga, teman-teman, mungkin anak-anak atau orang tua Anda untuk datang berkumpul. Kita akan belajar bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa banyak sekali di dalam beberapa tempat, terutama di dunia barat, sebuah ide yang mengambil tempat di dalam pikiran dari beberapa orang adalah bahwa kebenaran bagi beberapa orang bukanlah sebuah hal yang benar buat orang yang lain. Jadi dikatakan, buat beberapa orang, sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang benar belum tentu adalah sesuatu yang benar juga bagi orang lain. Contohnya, jika kita mengendara di Indonesia, jalur cepat adalah di sebelah kanan, sedangkan jalur kiri adalah jalur lambat. Di dunia barat, kebalikannya yang terjadi. Itulah mengapa orang barat berpikir bahwa buat orang tertentu, mungkin itu adalah sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik untuk dilakukan. Tapi untuk orang tertentu, tidak seperti itu. Nah, di satu sisi ini bisa saja benar, tapi di sisi yang lain, terutama di dalam dunia moral dan cara kita bersikap, ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Karena kita bisa saja mengatakan bahwa melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu, tapi bisa saja itu menjadi sesuatu yang buruk di daerah yang lain. Padahal tidak, karena Tuhan memberikan sebuah standar moral yang sama bagi setiap manusia. Nah, ada beberapa hal yang benar dan beberapa hal juga yang salah. Tergantung di mana kita tinggal dan referensi dari seseorang. Inilah yang beberapa orang seringkali katakan. Tapi pada akhirnya kita harus tetap menyerahkan pandangan kita kepada firman Tuhan dan kebenaran yang ada di dalamnya. Karena firman Tuhan sajalah yang harusnya menjadi sumber di mana kita bisa mengetahui apa yang benar dan salah. Nah, judul kita pada hari ini adalah yang bodoh namun mengira dirinya bijak. Banyak orang yang mengira diri mereka bijak di saat mengambil sebuah keputusan atau melakukan segala sesuatu. Namun apabila kita tidak menempatkan pilihan kita kepada firman Tuhan, kita tidak melihat apakah jalan yang kita ambil sesuai dengan firman Tuhan, maka gantinya mendapatkan atau melakukan sesuatu yang baik, justru kita akan jatuh ke dalam sebuah jebakan yang setan tempatkan di mana kita berpikir bahwa kita benar, tapi sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan inilah suatu jebakan yang sangat berbahaya. Di dalam buku Amsal 26 ayat 11 dikatakan, seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi diumpamakan seperti seekor anjing yang kembali kepada muntahannya. Dimana kita tahu itu adalah sesuatu yang sudah dibuang. Tapi anjing kembali ke muntahannya adalah diibaratkan seperti orang yang bebal yang kembali untuk mengulangi kesalahannya. Nah, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12 dikatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi dua hal nih. Yang pertama disebutkan bahwa ada orang yang bebal yang mengulangi kesalahannya. Tapi ada orang yang mengira dirinya bijak, mengira dirinya hebat, pintar. Justru dikatakan orang yang bebal masih lebih punya harapan ketimbang orang yang mengira dirinya bijak. Bayangkan,
Buku Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang sangat berhikmat. Namun dia katakan, jangan mengira dirimu bijak. Jangan mengira bahwa diri kita sudah baik, sudah hebat, sudah pintar, dan sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang salah. Karena di titik itu dikatakan, bahkan orang bebal masih lebih punya harapan daripada orang yang mengira dirinya bijak dan benar. Jadi sahabatku, pelajaran yang pertama kita pada hari ini adalah jangan pernah menyangka bahwa diri kita ini bijak. Jangan pernah merasa sombong atas apa yang sudah kita miliki atau atas pencapaian apapun yang sudah kita lakukan. Karena bagi seseorang yang telah mengira dirinya bijak, dirinya pintar, dia akan merasa bahwa semua orang salah dan dia tuh lebih pintar daripada orang yang lain. Nah, ini adalah satu hal yang sangat berbahaya karena dia tidak akan mau belajar sesuatu yang baru. Sementara seperti kita ketahui, teknologi dan perkembangan zaman saja makin pesat. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah artikel yang sudah lama sebetulnya, bagaimana profesor-profesor di Jepang membuat sebuah penelitian membuat makanan cepat saji dari kotoran manusia. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Karena seseorang yang telah mengira dirinya bijak, dia bisa coba molekul segala macam, sehingga bahkan di dalam kotoran manusia tersebut dia campurin berbagai vitamin dan lain-lain, sehingga ini mengandung manfaat-manfaat yang menurut dia bahwa itu sangat baik. Padahal kotoran ya tetap saja kotoran. Bayangkan, anjing yang makan kotorannya sendiri, ini sudah lebih bahaya lagi. Sekarang sudah dibuat sebuah penemuan yang mungkin akan dipasarkan ke beberapa tempat. Bagaimana kotoran manusia bisa didaur ulang. Wah, ini sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi bayangkan, apabila ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka manusia yang bijak sekalipun, yang pintar sekalipun akan menjadi bodoh. Begitu juga dengan apabila ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang diajarkan di beberapa sekolah, teori evolusi, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang tidak praktikal, yang tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga justru hanya membebani pikiran dari anak-anak, yang membuat anak-anak kita justru mereka belajar sesuatu tapi nggak tahu apa yang bisa mereka gunakan melalui ilmu pengetahuan ini. Ini pun adalah suatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi sangat penting bagi kita, yang pertama tadi, untuk tidak menganggap diri kita bijak. Jangan menganggap diri kita sudah pintar, sudah baik. Dan yang kedua, dalam setiap hal yang kita lakukan, pastikan kita mengecek kembali apakah yang kita lakukan itu sejalan dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita perhatikan sebelum kita bertindak? Kita lihat di dalam buku 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Jadi Tuhan sendiri telah membuat hikmat dunia yang orang pikir itu benar, pintar, justru menjadi sebuah kebodohan. Saya berikan kembali sebuah contoh. Di beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun lalu, penelitian ditemukan, para ahli menemukan bahwa rokok itu dapat menyembuhkan penyakit. Bahkan di beberapa iklan ditampilkan bahwa dokter pun merokok. Film-film kartun beberapa puluh tahun yang lalu, film kartun dimunculkan rokok. Karena para peneliti menyelidiki bahwa ada manfaatnya. Karena mereka melihat elemen tertentu, oh ini ada manfaatnya nih untuk kesehatan. Dan ilmu pengetahuan yang menurut orang bijak dan berhikmat serta pintar ini, beberapa tahun kemudian dibuktikan bahwa semuanya itu salah. Sekarang Anda bisa lihat bahkan di kotak rokok digambarkan, ini penyakit kanker, penyakit jantung, paru-paru akan jadi seperti ini dan lain-lain. Jadi penelitian yang puluhan tahun lalu diteliti
oleh para ahli, bukan oleh orang-orang bodoh ini. Ditemukan bahwa penelitian itu salah. Walaupun dampaknya kita tidak bisa cegah. Saya pernah ketemu seorang guru yang mengatakan kepada saya, oh kalau dokter di sini justru bilang kalau merokok itu sehat. Wah, bahaya sekali. Bahkan ada dokter yang merekomendasikan rokok untuk beberapa penyakit tertentu. Padahal efeknya jauh lebih parah. Jadi sahabatku, kita harus ingat, di mana ini orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah para ahli, orang-orang yang pintar, yang berhikmat di dunia ini. Justru hikmat Tuhanlah yang telah menunjukkan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya. Beberapa tahun yang lalu diselidiki, teh yang mengandung kafein, kopi itu baik buat kesehatan. Jadi pagi-pagi disarankan untuk minum teh atau kopi. Sekarang bayangkan, ibu hamil aja nggak disarankan untuk minum kopi atau teh. Apalagi kita sebagai manusia. Artinya ada sesuatu yang buruk yang bisa disebabkan oleh minuman tersebut yang beberapa tahun lalu disarankan oleh para ahli. Karena kopi dan teh mengandung kafein yang dapat merusak tubuh tentunya. Begitu juga dengan soda. Ini sesuatu ilmu pengetahuan yang sudah ketahui tapi tidak berani untuk sampaikan oleh karena masalah bisnis. Soda, minuman-minuman bersoda yang kaleng itu, coba aja kalau Anda minum setiap hari. Sahabat saya ada yang sudah meninggal di Manado. Dia minum setiap hari, akhirnya ginjalnya rusak, gagal ginjal. Karena ginjal itu yang menyaring racun-racun yang masuk. Oleh karena dia banyak minum soda, di mana soda itu bahan alaminya aja udah nggak jelas. Itu adalah bahan-bahan kimia semua yang merusak tubuh. Sementara ilmu pengetahuan yang sesungguhnya saat ini sudah mengetahui hal itu, tapi tidak berani untuk berkata-kata. Jadi sahabatku, sangat penting bagi kita untuk melihat hikmat siapa yang kita gunakan di saat kita hidup di dalam dunia ini. Nah, satu ayat lagi yang saya ingin bagikan. Ayat ini terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Rasul Paulus katakan, inilah yang kami megahkan. Jadi apa yang seharusnya kita megahkan, yang bisa kita banggakan. Karena kita tidak bisa membanggakan kepintaran kita atau hikmat kita. Karena jika kita banggakan hikmat kita, bahkan anjing yang makan dari kotorannya sendiri aja masih lebih punya harapan. Orang bebal aja masih lebih punya harapan, kata buku Amsal tadi. Mari kita lihat apa yang kita megahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Tuhan, dan bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan yang bisa dia banggakan adalah karena dirinya dikuasai oleh ketulusan dan kesucian dari Tuhan. Gak ada satupun yang bisa kita banggakan di atas dunia ini kecuali segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan gak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan karena kita saja sebenarnya bukan apa-apa. Kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki pun adalah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebuah pemikiran bahwa kita benar, melakukan yang benar di dalam pikiran kita sendiri, ini bukan satu hal yang baru. Karena bahkan di zaman rasul-rasul, di zaman pengkhotbah tadi, di zaman Amsal, Raja Salomo, sudah ada orang yang menganggap dirinya benar di saat mereka melakukan sesuatu. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan adalah suatu hal yang salah. Seperti telah kita lihat, tidak satupun dari kita memahami segala sesuatunya. Faktanya adalah kita tidak memahami segala sesuatu. Bahkan di beberapa tempat kita perlu untuk bertumbuh dan terus belajar. Kita harusnya terbuka kepada setiap fakta-fakta yang baru dan menyadari bahwa kita tidak memiliki jawaban untuk setiap permasalahan. Jadi pelajaran berikutnya yang bisa kita pelajari adalah kita harus menjadi orang yang
berpikiran terbuka. Orang yang mau menerima sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru. Kita harus menyadari bahwa kita tidak memiliki jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas dunia ini. Seperti pelajaran sebelumnya kita pelajari, bahkan Tuhan itu penuh dengan misteri. Banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan alasan mengapa segala sesuatu terjadi. Kalau kita menyadari hal ini, bahwa kita tidak memiliki jawaban atas setiap pertanyaan, itu akan membuat diri kita lebih berserah. Ketimbang kita menyadari, kita berpikir bahwa diri kita pintar dan bijak. Dalam kasus dari orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh, orang yang bebal, seperti di ayat di buku Amsal tadi, alasan mengapa kita harus melihat hal ini adalah bahwa orang yang bebal ini, mereka melangkah lebih jauh daripada diri mereka sendiri. Dan mereka terus mengulangi kesalahan mereka. Dikatakan seperti anjing yang makan dari muntahannya, yang mengulangi sesuatu yang tidak baik. Mereka bahkan berpikir dan meyakinkan orang lain bahwa mereka itu bijak dan harus dihormati. Bahkan mereka mengajak agar orang-orang lain berkonsultasi kepada mereka, yang justru akan membawa kepada masalah yang jauh lebih besar. Jadi sahabatku yang ada di rumah, adalah penting kerendahan hati. Sebuah perasaan dan pemikiran bahwa Tuhanlah yang Maha Tahu, sedangkan saya harus terus belajar. Jadi kita harus ingat pada hari ini untuk tidak menyombongkan diri kita, untuk tidak membanggakan diri, apalagi di saat kita mempengaruhi orang lain atas pendapat kita yang bahkan pendapat kita pun belum tentu benar, yang justru akan membawa orang tersebut kepada masalah yang lebih besar. Orang yang bebal akan selalu menyebarkan gosip dan menempatkannya sebagai sesuatu yang berhikmat, yang justru memberikan banyak masalah. Pertanyaannya yang bisa kita renungkan pada hari ini adalah, betapa sering kita tergoda untuk berkompromi atas sesuatu yang sebenarnya adalah kebenaran yang hakiki. Betapa sering kita mengkompromikan hal tersebut, yang justru menyebabkan pada akhirnya kita berpikir bahwa yang kita lakukan sebenarnya tidak salah. Jadi mengapa orang bebal menjadi bebal adalah karena tadinya mereka melakukan sebuah kesalahan, dan di satu titik mereka berpikir bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah suatu hal yang benar. Sehingga pikiran mereka sudah tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah. Dan pada akhirnya terus melakukan yang salah. Semuanya diawali di saat kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dan apa yang terjadi di saat kebenaran yang inti itu menjadi runtuh, itu akan menjadikan kita seperti orang yang bebal tadi, yang berpikir bahwa diri kita benar, diri kita bijak, dan kitalah yang bisa menentukan yang baik dan yang harus dilakukan. Sementara kita sendiri tidak mengetahui setiap jawaban yang ada di atas dunia ini. Jadi sahabatku, hari ini masih dalam topik mengenai orang yang bodoh yang mengira dirinya bijak. Kita kembali diajarkan yang pertama tadi untuk tidak menganggap diri kita bijak. Untuk lebih rendah hati, mau belajar, melihat dan belajar sesuatu yang baru. Jika ada yang baik yang bisa kita ambil, lakukan itu. Namun jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena seharusnya firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari kehidupan kita, prinsip hidup kita. Jadi sahabatku, jika kita tidak membiasakan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar dan yang salah?
Karena di zaman dimana kita hidup sekarang, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang telah bercampur dengan kesalahan. Kebenaran-kebenaran yang seringkali tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang benar, atau kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dilihat bahwa itu adalah sesuatu yang salah karena sudah banyak bercampur. Jadi sangat penting bagi kita untuk kembali melihat kepada firman Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang benar, dan bukan hanya sekedar bertanya saja lalu tidak membaca firman-Nya. Karena bagaimana Dia akan berbicara kepada kita jika kita tidak mau menyempatkan diri dan waktu kita untuk membaca dan mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan biarlah setiap firman yang kita baca, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kita praktekkan. Karena apabila kita mulai tidak mempraktekkan yang benar, kita mulai berkompromi terhadap sesuatu yang salah, itu akan menuntun kita untuk lebih lagi jatuh ke dalam sesuatu yang tidak benar. Dan bahkan kita akan berpikir bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Berhati-hatilah dalam melangkah, dalam bertindak pada hari ini. Tetap berkonsultasi kepada Tuhan, karena Dialah sumber hikmat yang dapat menuntun kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik sesuai dengan rencananya. Dan jangan lupa bagikan pelajaran pada hari ini kepada paling tidak satu orang pada hari ini, dan ceritakan bagaimana berbahayanya bila seseorang menganggap dirinya bijak. Baiklah pemirsa, sampai bertemu lagi di pelajaran Sekolah Sabat yang berikutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.